Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini dan penuh sukacita. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi saat ini edisi Sabtu 26 Juli 2025 bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau telah menyertai istirahat malam kami sampai dengan kami terbangun di pagi hari ini dengan keadaan selamat. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25 yang demikian firman-Nya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-murid-Nya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu siapakah Yesus itu, ya, sama seperti pertanyaan di ayat yang ke-25 tadi, siapa gerangan orang ini? Siapakah Yesus itu? Nah, saudara, pernahkah saudara merasa bingung, merasa khawatir, bahkan takut saat menghadapi pergumulan? Lantas apa yang akan saudara lakukan? Mencari bantuan, entah itu bantuan dari keluarga, saudara, kerabat, atau yang lainnya. Namun tidak hanya itu saja, saya yakin di antara kita juga merasa, saya meminta pertolongan, meminta bantuan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan Yesus. Mengapa kok kita bisa mengandalkan Yesus? Siapa sih dia ini sebenarnya? Mengapa kok kehadirannya dirasa paling penting dalam kehidupan kita dan juga dalam bacaan ini? Nah, mari kita bersama-sama merenungkan siapa sih kira-kira sosok Yesus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat itu ketika kita baca Alkitab kita tadi, Yesus dan para murid berada di Danau Galilea. Danau Galilea ini adalah danau yang
luasnya adalah sekitar 166 km persegi. Kedalamannya sekitar 43 meter dan letaknya itu sekitar 212 meter di bawah permukaan laut. Dan Danau Galilea ini dikelilingi oleh perbukitan yang hampir di segala sisinya membuat angin yang cukup kencang. Dan ya wajar saja ketika pada saat itu badai kemudian melanda para murid di malam hari. Tentu badai itu sangatlah besar. Sebab para murid Yesus yang berpengalaman sebagai nelayan pun merasa sangat khawatir akan nyawa mereka. Mereka yang sudah berpengalaman ketika mereka berlayar pun mereka merasa ketakutan. Karena badai itu memang tidak terduga oleh para murid pada saat itu. Namun, badai itu ya tidak diketakuti oleh Yesus. Karena justru Yesuslah yang mengajak para murid ini bertolak ke seberang. Dan demikian pula dengan badai kehidupan kita yang terkadang datangnya itu tiba-tiba, ujuk-ujuk mak bedunduk tanpa ada peringatan. Badai kehidupan itu datang. Namun ketika badai itu datang, semua berjalan sesuai dengan rencana kita mendapatkan pertolongan, maka keadaan juga bisa cepat berubah. Namun pernahkah saudara merasa seperti para Yesus yang kalang kabut, bingung gak karuan ketika badai kehidupan itu datang? Bahkan merasa bahwa Tuhan kok tidak memperhatikan kesesakan kita ya di tengah badai itu. Sama ketika para murid tadi yang akhirnya membangunkan Yesus. Seolah-olah Yesus tidak peduli dengan badai itu, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan para murid. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan justru memperhatikan dan tetap memimpin kita dalam badai tersebut. Tuhan berjanji bahwa Ia akan berjalan di depan kita. Ia sendiri yang akan menyertai kita dan Ia tidak akan membiarkan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Namun yang harus kita ketahui adalah Tuhan seringkali membiarkan kita sampai kehabisan akal, supaya kita bisa benar-benar merasakan betapa besarnya kebutuhan kita akan Dia. Betapa besarnya kebutuhan kita akan Yesus, betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan kita. Jadi ketika badai itu datang, biarkan Yesus itu memimpin kehidupan kita dan mengendalikan sikap-sikap kita, dan ingatlah bahwa Yesus akan bersama dengan kita. Bahkan Yesus akan meredakan badai kita. Ketika kita mulai goyah, Yesus akan menanyakan, di manakah kepercayaanmu? Karena ketika badai hidup itu menghantam, kita perlu mendorong diri kita untuk lebih mengenal Tuhan, untuk mengkoreksi pandangan yang salah tentang diri kita sendiri tentang Tuhan. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam badai itu, kita menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Lalu siapa sih Yesus ini? Ketika Ia adalah sosok yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam melewati badai kehidupan ini. Yesus adalah sosok yang akan selalu membersamai kita dalam situasi apapun. Dan dalam kisah ini, saudara, Yesus mengajak para murid untuk menyeberang dan mereka pun berlayar. Ketika di tengah perjalanan ada badai yang besar, para murid ketakutan. Namun ada Yesus di sana. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran Yesus memang tidak menjamin hidup tanpa badai. Namun mengikut Yesus bukan berarti hidup bebas dari masalah dan tantangan. Namun perbedaannya adalah Yesus tetap ada dalam badai itu.
Yesus tetap selalu membersamai kita dalam situasi apapun. Dan yang kedua, siapakah Yesus itu? Yesus adalah sosok yang berkuasa atas alam. Ketika diceritakan, para murid itu panik dan membangunkan Yesus. Yesus kemudian langsung menghardik angin itu, menghardik air itu, dan danau kemudian menjadi tenang suasananya. Lantas, siapakah Yesus? Yesus bukan hanya guru yang bijak. Ia bukan hanya nabi, namun ia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Yesus berkuasa atas alam, bahkan angin dan air pun tunduk kepadanya. Dan yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya andalan kita ketika iman kita mulai krisis. Setelah meredakan badai, Yesus bertanya kepada para murid, "Di manakah imanmu?" Dan tentu pertanyaan ini juga menyentuh hati kita, saudara. Ketika kita merasa badai kehidupan itu datang, ketika kita mulai merasa goyah, lantas Yesus hadir dan mengatakan, "Di manakah imanmu?" Apakah kita percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong? Ataukah kita lebih percaya pada kekuatan kita sendiri? Dan seringkali iman kita itu diuji dalam situasi yang menakutkan. Dan di saat seperti inilah kita harus mengingat bahwa Yesus tidak tertidur selamanya. Ia hadir, ia peduli, dan bahkan ia juga berkuasa. Maka ketika kita sudah mengetahui siapakah Yesus itu terkhusus dalam kehidupan kita, lantas apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap mengandalkan Yesus di tengah badai kehidupan kita? Yang pertama, mari kita jalin relasi yang erat dengan Yesus setiap hari. Jangan tunggu ketika badai itu datang lalu kita baru mencari Yesus. Maka ketika saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara meluangkan waktu untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan, terkhusus dalam embun pagi saat ini juga salah satu cara kita untuk menumbuhkan iman kita untuk terus mengandalkan Yesus di tengah badai kehidupan kita. Karena semakin kita mengenal pribadi Yesus, maka semakin mudah juga kita percaya kepadanya saat badai menerpa. Dan ketika ada badai itu datang, yang kedua, kita percaya, bukan panik. Ketika masalah itu datang, jangan langsung panik, mengeluh, dan menyalahkan. Namun, ketika masalah dan badai itu datang, percayalah bahwa semua proses ini akan berhasil kita lalui bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir, serahkanlah setiap pergumulan itu kepada Tuhan. Mengandalkan Yesus berarti juga percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan ketika jawabannya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Namun yakin dan percaya bahwa setelah badai akan terbit pelangi yang indah. Ingatlah saudara bahwa kita tidak bisa selalu untuk menghindari badai. Tapi kita bisa memilih untuk tenang di tengah badai itu karena kita tahu siapa yang ada dan mengendalikan perahu kehidupan kita. Maka ketika kita sudah mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, andalkanlah kuasanya dan berserahlah penuh kepadanya, karena Ia yang akan mengendalikan perahu kehidupan kita dan Ia yang akan menenangkan setiap badai kehidupan kita. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, dalam edisi Embun Pagi hari ini, Sabtu 26 Juli 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan juga penghiburan bagi kita untuk melewati aktivitas kita sepanjang hari ini.
Saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.